dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang juga anggota Badan Hisab Ruqyat Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi untuk semua. Pagi penuh berkah. Penuh berkah hari ini. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah Sehat segar. Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz selalu hadir, selalu mengisi, menambah pengetahuan untuk kita semua di Mutiara Pagi Ustadz. Mudah-mudahan jadi ibadah juga ya Ustadz. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Pendengar nanti bisa bertanya lewat telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666695. Kemudian juga di RRI Digital. Kami tunggu Anda. Pendengar, kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu Rita. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi penuh berkah ini kami di studio bersama Bu Rita dan kru yang bekerja. Besar harapan kepada semua pendengar setia religi Mutiara Pagi ya. Kalau sebelumnya kita religi ya. Dan sebelumnya lagi subuh mubarakah. Jadi semua ada variasinya. Nah, berharap dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan apa yang kita kerjakan bernilai amal ibadah sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam perjalanan di mobil mungkin ya kami doakan selamat pada tujuan, yang sedang beraktivitas ataupun mungkin sedang terbaring dalam perawatan ya tetap sabar, semangat, yakin bahwa Allah sangat menyayangi semua hambanya. Adapun ujian adalah untuk naik kelas, naik kualitas iman, maka ini kita terima. Baik, tadi disebutkan mengeksekusi himbauan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk cek arah kiblat setiap tanggal 27 dan 28 Mei ya, waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pukul 16:18. Sedangkan teman-teman yang berada di Indonesia Tengah pukul 17:18. Hanya saja teman yang lebih di timur lagi tidak bisa karena maghribnya sudah masuk, tidak ada sinar matahari atau tidak ada lagi bayang-bayang. Dengan izin Allah ada pula metode yang lain untuk menentukan kepastian arah kiblat. Lalu ada apa di bulan Mei tanggal 27 dan 28? Kalau sekarang dilihat himbauan itu menitik beratkan tanggal 27. Ini supaya lebih awal tanggal 27, bisa juga dicoba sesungguhnya tanggal 26 hari Ahad ya, bulan Mei ini. Hari Ahad tanggal 26 maksudnya adalah sekiranya dicoba tanggal 26 pada jam yang sama, untuk antisipasi kalau besoknya tanggal 27 hari mendung, apalagi sekarang masuk kategori musim hujan ya. Kalau paginya cerah, sorenya sudah turun hujan. Syukur-syukur tanggal 26-nya sudah dicoba, dapat garisnya. Dan tentu berharap semua kita hari Senin tanggal 27 Mei itu benar-benar hari cerah, semua bisa melaksanakan. Seluruh warga Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat, maksudnya ya, Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Barat
benar-benar bisa menikmati momen ini. Sehingga ini juga pemerintah membuka pendaftaran untuk 1 juta kiblat ya. Itu bisa didapatkan informasi di kantor KUA atau ya melalui linknya Kementerian Agama. Bagaimana himbauan itu? Cek arah kiblat Anda, masjid, musala, tempat kerja, ya misalnya di gedung pertemuan, rumah makan, hall, itu punya tempat salat, ada musalanya. Begitu juga di objek wisata, di rumah masing-masing, jangan lupa, karena rumah adalah tempat istirahat, berkumpul, rumah juga tempat ibadah, rumah tempat menuntut ilmu. Jadi di rumah pun juga dipastikan arah kiblatnya. Caranya adalah tanggal 27 Mei bulan ini ya, bulan Mei ini, tanggal 27 pukul 16:18. Jadi jamnya harus akur, dicocokkan dengan BMKG, dengan RRI. Ya kalau kita ya misalnya berita pagi pukul berapa, misalnya pukul 6 ya, cocokkan benar-benar cocok dengan jadwal yang ditampilkan di RRI ini. Sebab orang punya arloji jam tangan, antara papa dengan anak berbeda apanya. Ada beda beberapa menit, antara abang dengan adiknya beda. Jadi untuk itu pastikan jam dinding, jam tangan, ya tentu kalau di HP biasanya sudah ngikut ya, cocok dengan apa yang diharapkan melalui internet, jamnya cocok. Jadi begitu pukul 16:18, sebelumnya tentu bersiap-siap. Caranya gimana? Berdiri di halaman, di lapangan terbuka, dapat sinar matahari. Kalau saya ilustrasikan begini, ayah berdiri di halaman, disaksikan oleh ibu dengan senang hati. Lalu bayangan ayah yang sedang tegak berdiri, dari bayangan kaki sampai kepala digaris. Garisnya itu dia mengarah ke timur kalau kita di Indonesia bagian barat ini. Nah, dapat garis itu, garis inilah pedoman arah kiblat. Tadinya garis itu kalau dilakukan dari kaki ke bayang kepala, itu berlawanan dengan arah kiblat. Ya enggak apa-apa, yang penting dapat garisnya. Lalu garis itu kalau ditarik lagi ke depan, terus menerus ya tentu mustahil. Ini kan ilustrasi saja. Kalau terus menerus garis itu ditarik ke depan, tidak berhenti, akhirnya sampai di Baitullah, Ka'bah itu sendiri. Itu kalau bayangan orang. Tapi ada lagi sebenarnya, kalau di Bukit Tinggi bisa Jam Gadang, kalau di Jakarta Tugu Monas ya, atau menara masjid yang tegak lurus garis bayang-bayang tersebut, maka bayang-bayang itulah dia arah kiblat. Di rumah, di jalan, di lapangan misalnya ada tiang listrik yang dikira lurus, maka garis benda tegak lurus itulah pedoman arah kiblat. Kemudian karena hari sudah pukul 16:18, rata-rata orang sudah selesai salat asar. Bagi yang ingin memastikan masjidnya betul atau tidak arah kiblat, bertahanlah sesudah salat asar itu. Boleh berdiri bersama-sama di halaman masjid, atau ada tonggak-tonggak masjid itu yang dapat sinar matahari, maka cukup tonggak yang berdiri tegak lurus itu di garis bayang-bayangnya, maka garis itulah arah kiblat. Apabila garis itu cocok dengan arah kiblat masjid yang sedang digunakan, berarti masjid itu betul arah kiblatnya. Tapi kalau berbeda, berarti masjid tersebut bangunannya tidak cocok arah kiblatnya.
Karena dalam temuan saya itu ada yang salahnya ke kanan, ada salah ke kiri. Itu penyebabnya banyak sekali. Ada lagi yang lebih praktis, Bu Rita. Misalnya rumah, ya kan ada pintu, ada jendela, bukakan. Sinar matahari masuk ke rumah kalau pintu dan jendelanya menghadap ke arah barat. Masuk sinar matahari ke dalam rumah, kan konsen pintu itu tegak lurus, lalu digaris. Bisa saja bayangan konsen pintu atau jendela itu masuk ke kamar, ruangan tamu, mungkin dapur, garis. Dipermanenkan garis itu, itulah dia arah kiblat. Dan seterusnya mungkin perlu juga diagendakan di pemakaman umum. Misalnya kita ini kalau di Padang, Tunggul Hitam, air dingin, di mana lagi Taman Makan Pahlawan Kuranji, di Lolong ya, mungkin juga kabupaten kota kan punya pemakaman umum juga. Maka pada tanggal tersebut buat tiang, lalu garis bayang-bayangnya itu pedoman arah kiblat di kuburan, karena kuburan itu digali harus sesuai dengan arah kiblat. Jadi rumah, hotel, lapangan untuk salat hari raya, musala masjid atau tempat-tempat yang digunakan untuk salat, pastikan arah kiblatnya. Apabila garis itu sudah dapat, berlaku sampai akhir zaman. Karena Ka'bah ya yang pertama dibangun oleh Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang letaknya di Mekah, menjadi yang diberkahi, lalu menjadi pedoman seluruh alam, hudal lil alamin. Nah, terus Ka'bah ini dia tidak kemana-mana. Dengan izin Allah, matahari pada tanggal 28 Mei itu, tanggal 28 Mei matahari berada di atas Ka'bah. Bahasanya itu matahari berkulminasi atas Ka'bah. Jadi lalu lintas matahari itu pas benar di atas Ka'bah. Pada tanggal 27 Mei besok pukul 16.18 matahari di atas Ka'bah. Hadapkan saja badan ke matahari, dengan sendirinya sudah menghadap ke Ka'bah. Karena di bawah matahari itu Ka'bah. Atau supaya permanen, garis bayang-bayangan yang pada tanggal tersebut seluruh benda yang tegak lurus. Seperti ayah yang berdiri, pintu, konsennya, tiang listrik, menara masjid, Tugu Monas misalnya ya garis. Maka garis itu berlaku sampai akhir zaman. Sebagai kata kuncinya adalah untuk salat wajib menghadap kiblat, bahkan menjadi syarat sahnya salat seseorang berdasarkan firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram itu Baitullah sebagai pusat arah seluruh umat di dunia. Sekira untuk pengantar kita cukupkan, Bu Rita. Mari kita kembangkan dalam diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi itu bagaimana